Tuhan. Selamat kembali kita bertemu untuk sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita untuk datang menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara
hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk menikmati lawatan kuasa-Mu. Kami rindu untuk menikmati hadirat Allah. Oleh sebab itu kami undang Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Biar kami boleh sama-sama menikmati suasana sorga. Di dalamnya nama Tuhan yang kami puji, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Kami rindu untuk meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab hanya Engkau saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang dahsyat. Amin. Amin. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Mari bangkit dari tempat dudukmu. Kita akan tinggikan nama yang dahsyat itu. Haleluya, puji Tuhan. Namamu
silakan duduk saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Raja dalam hidup kami, dan Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas seluruh hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami mau diatur oleh kebenaran firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan dan memulihkan seluruh hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berbicara saat ini lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Hikmat pengurapan kuasa otoritas Allah ada atas kehidupan hamba-Mu. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik bagi umat-Nya. Hari ini saudara masih ada dengan keadaan sehat dan diberkati, itu karena kebaikan hati Allah. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena firman Tuhan yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Di tengah-tengah masa sukar, firman Tuhan yang akan menghibur, menguatkan kita, sehingga kita tetap bertahan. Puji Tuhan, mari buka Alkitab saya dan saudara dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya akan membacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tema khotbah pada hari ini, hidup orang Kristen di akhir zaman. Kita harus memandang kehidupan kita dari sudut pandang Alkitab. Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil di Kekaisaran Romawi. Saudara bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Beberapa di antara mereka ini mungkin adalah orang bertobat yang menanggapi khotbahnya pada hari Pentakosta dan kembali masing-masing dengan iman yang baru. Orang percaya ini disebut pendatang dan perantau, untuk mengingatkan mereka bahwa perziarahan mereka sebagai orang Kristen adalah di dalam dunia yang membenci Yesus Kristus, dan mereka dapat mengalami penganiayaan darinya. Petrus menulis surat pengharapan yang penuh dengan sukacita ini untuk memberikan kepada orang percaya pandangan yang ilahi dan memberi bimbingan praktis kepada mereka yang mengalami penderitaan atau berada pada masa sukar. Petrus mengingatkan bahwa pengikut Kristus adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Dalam pembacaan kita temukan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam terjemahan yang lain berkata, zaman akhir sudah dekat. Akhir dunia hampir tiba. Kesudahan dari segala-galanya sudah dekat. Sebagai pendatang dan perantau, perjalanan hidup saya dan saudara akan segera berakhir dan akan memasuki tanah perjanjian. Sebagaimana bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, demikian juga pengikut Kristus di zaman sekarang akan memasuki tanah perjanjian, kota yang kudus, yang sering kita dengar Yerusalem baru. Bagaimana sikap hidup orang Kristen di akhir zaman? Ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, pada ayat yang ke-7, kuasai diri. Kalau saudara bisa menguasai diri, saudara akan menjadi orang yang tenang. Kalau saudara bisa menguasai diri, saudara bisa berdoa. Doa adalah kekuatan orang percaya. Ada doa, ada kekuatan. Haleluya. Orang Kristen yang banyak berdoa adalah orang Kristen yang kuat. Kuat menghadapi masa sukar. Haleluya.
Orang yang tidak bisa menguasai diri, dia akan banyak bicara. Alkitab berkata dalam Amsal 10 ayat 9, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Haleluya. Yang kedua, bagaimana sikap hidup orang percaya di akhir zaman? Yang kedua, mengasihi sungguh-sungguh atau saling memaafkan. Ada di ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sifat kasih itu harus dipelihara. Sifat kasih terus bertumbuh dalam diri orang Kristen. Di sini dikatakan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya apa, saudara? Karena saudara mau memaafkan, yang tadinya saudara berniat untuk mencelakakan orang tersebut, yang tadinya saudara niat untuk menyakiti orang tersebut, yang tadinya saudara harus jatuh dalam dosa, tetapi karena saudara memiliki sifat memaafkan, maka saudara tidak jadi jatuh dalam dosa. Sifat kasih harus terus bertumbuh dalam diri orang Kristen. Saudara jangan salah artikan kata kasih. Saya akan bahas sedikit dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kukasihi dalam Wahyu 3 ayat 19, dia memakai kata Yunani phileo, yang artinya kukasihi, ku suka, ku senang. Ku di sini mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada kata kutegor, dalam bahasa Yunaninya elektro, yang artinya diterangi hatinya, ditegur, dikoreksi. Kemudian juga ada kata kuhajar. Dalam bahasa Yunani dia memakai kata paideuo, yang artinya dididik, dituntun. Kemudian ada kata relakan hati, bahasa Yunaninya zelo, berusaha dengan giat. Kemudian ada kata bertobatlah. Dalam bahasa Yunani dia memakai kata metanoeo, artinya bertobat, menyesal, mengubah pikiran, berbalik atau meninggalkan dosa. Ubah pikiran, merasakan penyesalan yang dalam. Jadi yang namanya relakan diri dan bertobatlah, artinya nyalakan api semangatmu kembali dan ubah pola pikir dan tinggalkan dosa. Jadi yang namanya kasih itu ada hubungannya dengan kutegur, kuhajar, dan merelakan hati dan bertobat. Ada orang Kristen selalu menuntut agar orang lain selalu mengasihi dan memaafkan dirinya, padahal dirinya sendiri tidak mau ditegur, tidak mau dikoreksi, tidak mau dididik, dan tidak mau bertobat. Kasih tidak terlepas dari tegur dan hajar. Di gereja, gembala adalah wakil Allah untuk mendidik dan menuntun jemaat untuk hidup dalam pertobatan. Secara umum, secara luas, Tuhan adalah gembala yang baik yang menuntun umatnya. Haleluya. Haleluya. Di akhir zaman ini, marilah kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan mengasihi. Amin. Orang-orang yang merelakan hati untuk dibentuk, untuk dididik, untuk dituntun. Di akhir zaman ini marilah kita menjadi orang-orang yang mau hidup dalam pertobatan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini? Yang ketiga, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut.
ada di ayat yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin ada saudara seiman perlu tempat untuk menginap atau perlu makanan. Kita selalu bersedia berbagi, memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut. Haleluya. Dengan kata lain, di akhir zaman ini kita semakin menjadi orang yang murah hati. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini? Kita harus melayani. Ada di ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap orang diberikan tanggung jawab, setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda-beda dari Roh Allah. Semua kemampuan yang diberikan supaya kita saling melayani. Jadi kita masing-masing bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. Haleluya. Bukan memakai kemampuan tersebut untuk menyombongkan diri. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Dalam keadaan masa sukar, banyak orang tidak mau melayani lagi. Terserah. Orang sudah capek, sudah jenuh, sehingga muncul kata terserah. Indonesia terserah. Tapi Alkitab mengingatkan kita, orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan, orang-orang Kristen yang ada di kedokteran, firman Tuhan mengingatkan kita, masyarakat Kristen, firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus melayani dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, karena dengan pimpinan Tuhan apa saja yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Haleluya. Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Haleluya. Contohnya seperti dalam ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya sebagai pemberita firman harus menyampaikan firman yang benar. Kata-kata yang saya sampaikan bukan berasal dari saya, tetapi harus dari Allah. Saudara yang diberi kemampuan untuk melayani dengan cara lain, hendaklah berpikir saya bisa melayani hanya karena Allah yang memberikan kemampuan kepada saya. Haleluya. Saudara yang diberikan kemampuan untuk duduk di pemerintahan, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada saudara. Ada tanggung jawab dan kemampuan yang dipercayakan kepada saudara. Layani masyarakat dengan baik seperti untuk Tuhan. Haleluya. Minta pimpinan Tuhan. Orang-orang Kristen yang duduk di pemerintahan, minta pimpinan Tuhan. Haleluya. Saya tahu teman-teman yang duduk di pemerintahan merasa jenuh, capek menghadapi masyarakat yang tidak dengar-dengaran. Mari kita duduk, minta pimpinan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan
menguatkan kita sehingga kita bertahan di masa sukar. Haleluya. Saudara yang diberi kemampuan dan kepercayaan di bidang medis, di bidang kesehatan, layanilah seperti untuk Tuhan. Orang-orang Kristen yang ada di dinas kesehatan, layanilah seperti untuk Tuhan. Haleluya. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita, ada kemampuan yang diberikan kepada kita. Sebagaimana kami sebagai hamba Tuhan, saudara, kami terus bersabar menyampaikan firman. Kami terus bersabar menyampaikan kepada umat Tuhan, bertobat. Haleluya. Kami harus terus mendoakan. Nah, teman-teman juga terus doakan masyarakat. Tuntun mereka dengan penuh kesabaran. Haleluya. Jangan sampai kita jadi berdosa, ya. Kita tidak sabar, kita banyak bicara, sehingga apa yang terjadi, makian-makian yang terjadi, itu hanya membuat kita berdosa. Bersungut-sungut mengeluh tidak akan mengubah keadaan, ya. Daripada kita hanya berbuat dosa, lebih baik kita bersyukur, melayani seperti untuk Tuhan. Haleluya. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika dilantik ada sumpah mengabdi kepada negara, melayani masyarakat, mengabdi kepada Tuhan. Ketika saya juga dilantik sebagai pendeta musik, lulusan sarjana musik, jadi pastor musik, kami harus mengabdi kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada gereja, melayani Tuhan, melayani masyarakat. Ketika saudara diangkat jabatan, ada sumpah di sana. Layanilah seperti untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beritakan Injil. Haleluya, menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Jadi tidak ada lagi kata terserah. Amin. Saya berdoa Tuhan saya akan memberikan kekuatan kepada semua pemerintah, memberikan kesehatan kepada semua pemerintah, memberikan kekuatan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Doa saya, Tuhan Yesus Kristus memberkati Indonesia. Haleluya. Masa jenuh, capek dalam pekerjaan atau pelayanan pasti ada. Yang perlu saudara ingat, semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara sehat, saudara kuat, saudara berhasil, saudara sukses, semua karena Allah yang memberikan kemampuan kepada saudara. Amin. Saya ada sampai saat ini, itu karena Allah yang memberikan kemampuan kepada saya. Haleluya. 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 Allah akan memberikan kemampuan kepada pemerintah dan para medis, kepada kita semua masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan berpikir dan melakukan demikian, Allah akan dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena Kristus Yesus memberikan kemampuan itu kepada kita. Dialah yang berkuasa dan pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya. Pesan firman Tuhan buat kita pada hari ini, mendekati tanah perjanjian sebagai orang Kristen, kita harus yang pertama menguasai diri. Yang kedua, mengasihi sungguh-sungguh atau saling memaafkan. Yang ketiga, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Yang keempat, melayani sesuai kemampuan yang diberikan kepada kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara
yang mendengarkan firman dan yang merenungkannya serta melakukannya setiap saat. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Mari kembali saat ini kita mau berdoa bagi bangsa ini. Biar bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Kita mau bawa generasi ini. Biar generasi ini diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya.
haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan yang kami sembah, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan yang begitu luar biasa yang telah kami alami di sepanjang minggu. Amat terlebih kami telah beribadah memuji menyembah Engkau. Kiranya setiap pujian kami naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang membawa kepada kami untuk lebih dekat dengan Engkau, firman-Mu yang membawa kepada kami untuk setia mengiring akan Engkau. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji bagi Engkau Bapa di surga. Saatnya kami akan menaikkan doa syafaat di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, MPR, DPR. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri mereka hikmat, akal budian daripada Allah sendiri. Kekuatan, kesehatan menjadi bagian mereka. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa juga para TNI, Polri, Tuhan, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Beri mereka juga kesehatan, hikmat daripada Allah menjadi bagian mereka, sehingga mereka menjalankan tugas dengan baik. Nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa juga para medis, dokter, perawat yang ada, para relawan yang menangani semua pasien yang ada, baik di rumah sakit, di puskesmas. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, biar kesembuhan terjadi, sehingga virus corona berlalu Tuhan, boleh berakhir Tuhan, sehingga kami umat Tuhan dapat bebas memuliakan Engkau. Kami berdoa juga bagi pimpinan gereja kami, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Beri mereka hikmat, akal budi daripada Allah sendiri, sehingga mereka tetap Tuhan dalam urapan Allah, dalam memimpin kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Pelayanan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga buat daerah kami Tuhan, Sulawesi Tengah, Gubernur beri hikmat, akal budi. Daerah kami Morowali Utara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari bupati Tuhan, camat, kepala desa, dan seluruh pemerintah yang ada. Beri mereka hikmat yang daripada Allah sendiri, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang ada dari berbagai denominasi gereja. Engkau satukan kami Tuhan, sehingga kami sama-sama bergandengan tangan untuk membawa umat-umat-Mu, untuk membawa umat-umat-Mu untuk lebih setia memuji menyembah akan Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa khusus bagi jemaat Elohim. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam segi usaha dan pencarian mereka, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, wira swasta. Apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, Engkau buat berhasil. Dengan keberhasilan mereka peroleh, mereka dapat bebas untuk memuji memuliakan Engkau. Berkati ekonomi mereka Bapa. Kami berdoa juga bagi anak-anak sidang jemaat Tuhan, mulai dari balita sampai kepada orang tua yang lanjut usia. Karuniakan kekuatan, kesehatan, karuniakan hikmat yang daripada Allah sendiri. Kami berdoa juga bagi anak jemaat Elohim yang ada di luar Betlehem. Tuhan, Engkau lindungi mereka dalam pekerjaan pendidikan mereka. Tuhan, Engkau buat berhasil. Berikan kesehatan bagi mereka Bapa. Terpuji bagi Engkau Bapa di surga. Saatnya mari kita akan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi, lembu sapi, kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya terhadap Engkau, dan memberi damai sejahtera. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Israel menjadi bagian-Mu. Di tangan kanan kekuatan, kesehatan, umur panjang, tangan kiri kehormatan, dan mengangkat Engkau semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, sampai kepada anak cucu.
tidak akan meminta-minta. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat nikmat persekutuan Allah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, tamatkan ibadah. Haleluya. Amin.